Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hania. Saya mahasiswi dari Universitas Terbuka Program Studi PG PAUD. Saya dari UPBJJ Banjarmasin. Pada tugas tutorial ketiga penanganan anak berkebutuhan khusus ini, saya akan mengangkat masalah anak yang gagap. Anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan tentu pernah mengalami gagap, terutama di usia 18 sampai 42 bulan. Namun kondisi tersebut normalnya akan hilang dengan sendirinya seiring dengan meningkatnya kemampuan anak dalam berkomunikasi. Tetapi beberapa kasus gagap pada balita dapat berlangsung hingga ia beranjak remaja dan dewasa. Jika anak masih mengalami gagap seiring dengan pertambahan usianya, orang tua perlu mewaspadai hal tersebut. Dalam hal ini perlu segera dilakukan penanganan agar anak tidak mengalami kesulitan dalam berkomunikasi ke depannya. Apa itu gagap? Stuttering atau gagap adalah gangguan dalam berbicara yang menyebabkan anak sulit berkomunikasi atau berbicara dengan lancar. Kondisi ini seringkali disebut juga dengan disfluensi berbahasa. Gagap pada anak usia dini dapat terlihat melalui beberapa kelainan ketika anak sedang berbicara, antara lain pengulangan suara atau suku kata, perpanjangan suara, misalnya menghasilkan suara yang sama untuk jangka waktu yang lama, penambahan kata, misalnya mau kemana, atau berhenti tiba-tiba saat bicara dan tampak ragu untuk melanjutkannya. Kata-kata yang dikeluarkan menyebabkan terjadinya ketegangan fisik, terutama di daerah wajah. Perlu diketahui bahwa gagap berbeda dengan speech delay. Pada kondisi speech delay, anak mengalami keterlambatan dalam berbicara dan berbahasa. Penderita dengan kondisi ini dapat mengucapkan satu kata secara lancar tapi tidak mampu menghasilkan kata atau frasa secara spontan. Oleh karena itu, mereka lebih menunjukkan maksud, keinginan, atau perasaan mereka melalui gerakan tubuh. Namun, baik kondisi gagap maupun speech delay sama-sama memerlukan penanganan khusus. Lalu, apa sih penyebab gagap pada balita? Sebenarnya belum diketahui secara pasti apa penyebab gagap pada balita. Namun, terdapat dugaan bahwa kondisi ini bisa dipengaruhi oleh faktor genetik. Balita yang memiliki keluarga dengan masalah serupa diketahui beresiko lebih besar mengalami gagap. Selain faktor genetik, terjadinya gangguan pada balita juga sering dikaitkan dengan tekanan atau stres emosional yang dialami anak akibat peristiwa traumatis. Di samping itu, gagap bisa disebabkan oleh adanya gangguan pada otak atau syaraf yang mengendalikan kemampuan berbicara dan berbahasa. Resiko gagap juga diketahui lebih besar terjadi pada anak laki-laki dibandingkan daripada anak perempuan. Lalu, intervensi yang dapat kita lakukan dalam menangani anak yang gagap adalah yang pertama, terapi wicara yang dapat mengajarkan anak untuk memperlambat tempo berbicara dan mengenali keadaan ketika gagapnya kambuh. Yang kedua, terapi kognitif, perilaku yang bertujuan untuk mengubah cara berpikir dan berperilaku anak sehingga ia bisa tetap merasa percaya diri atau tidak stres saat menghadapi kondisinya. Yang ketiga, mengajak anak berkomunikasi, menciptakan suasana tenang dan nyaman untuk bercakap-cakap dengan anak. Melatih mengulang ucapan yang gagap dengan perlahan-lahan. Bicara pada anak juga tanpa terburu-buru, dan saat bercakap-cakap pilihlah kalimat yang sederhana. Yang keempat, mengajak anak membaca buku bersama. Dan yang kelima, menghindari memberikan reaksi negatif ketika anak gagap. Yang keenam, mendampingi anak dan memberikan stimulasi berbicara terutama selama periode golden age pada anak.
Dan yang ketujuh, melatih kemampuan berbicara anak secara rutin, hindari memotong pembicaraannya dan dengarkan hingga ia menyelesaikan kalimatnya. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai anak yang gagap beserta penanganannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.